Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang janda muda yang diusir warga karena dituduh pakai pelet. Ribuan kera putih liar datang mengamuk ke desa untuk melindungi sang janda. Ribuan kera putih tak terima janda itu difitnah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rimbun, hiduplah seorang wanita muda bernama Citra. Ia seorang janda berusia 27 tahun, dengan wajah cantik dan kulit sawo matang yang halus, selalu menebarkan senyum lembut meskipun kehidupan yang dijalaninya tidaklah mudah. Citra tinggal sendirian di sebuah rumah mungil yang diwarisi dari orang tuanya, rumah sederhana yang hampir selalu tampak bersih dan rapi. Meskipun sederhana, menjadi saksi kesendirian dan keteguhan hatinya selama beberapa tahun terakhir. Setiap pagi, sebelum fajar menembus langit desa yang mulai memerah, Citra sudah bangun. Dengan rambut hitam yang disisir rapi meski sederhana, ia mengenakan pakaian seadanya untuk pergi ke ladang warga setempat. Ia bekerja sebagai buruh ladang, menanam, menyiangi rumput, dan memanen tanaman sesuai permintaan pemilik lahan. Upahnya tidak besar, tetapi cukup untuk membeli beras dan sayur sederhana bagi dirinya sehari-hari. Kadang-kadang, bila hasilnya tipis, ia harus menahan lapar dengan sabar, mengingatkan diri bahwa Tuhan selalu memberi rezeki dengan cara yang tak terduga. Masyarakat desa mengenal Citra sebagai wanita yang rajin, sopan, dan lembut. Ia selalu menolong tetangga ketika mereka membutuhkan, tanpa menuntut imbalan. Ia menyapu jalan desa, membawakan air dari sumur, atau menolong ibu-ibu yang membawa beban berat dari ladang. Kebaikannya yang tulus membuat banyak orang menyukai dan menghormatinya, tetapi itu juga menimbulkan bisik-bisik di kalangan sebagian warga yang iri hati. Citra hidup sendirian setelah suaminya meninggalkannya beberapa tahun lalu. Tidak ada kabar tentang keberadaannya, hanya hati Citra yang tetap menunggu, meski ia tahu kemungkinan untuk kembali kecil. Kehidupan sebagai janda muda di desa kecil bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya harus bekerja keras, ia juga menjadi pusat perhatian. Banyak pemuda desa yang tertarik padanya, bukan hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena kelembutannya, tutur katanya yang sopan, dan keteguhan hatinya menghadapi hidup yang berat. Setiap kali Citra berjalan melewati jalan desa atau ke ladang, matanya selalu menatap ke depan, tetapi pandangannya sering menjadi pusat perhatian. Pemuda desa yang dulu acuh tak acuh kini berbisik dan saling bersaing untuk mendekati Citra. Ada yang mengajak bicara, ada yang memberikan buah tangan, ada pula yang sekadar memperhatikan dari jauh dengan harap. Bahkan ada yang berani datang ke rumah Citra hanya untuk mengutarakan niat menikahinya. Citra selalu menanggapi dengan sikap yang lembut tetapi tegas. Ia tersenyum dan menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia belum siap menikah lagi, bahwa hatinya masih kosong dan perlu waktu untuk sembuh dari luka lama. Ia tahu menolak bukan hal mudah. Di mata sebagian orang, penolakannya bisa dianggap sombong atau menyinggung hati lelaki desa. Tetapi Citra tidak ingin membohongi siapapun, ia hanya ingin hidup tenang dan bekerja dengan jujur. Seiring waktu, perhatian para pemuda ini menimbulkan bisik-bisik di kalangan warga. Di warung desa, di tepi ladang, di jalan setapak, wanita-wanita desa mulai berbicara tentang Citra. Mereka bertanya-tanya, mengapa begitu banyak pemuda yang menyukai Citra? Apa rahasianya? Awalnya hanya sekadar obrolan ringan, tetapi perlahan berubah menjadi isu yang lebih berat. Beberapa wanita yang iri hati mulai menyebarkan cerita bahwa Citra menggunakan ilmu pelet atau mantra untuk memikat para lelaki desa. Citra sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi bahan pembicaraan. Ia tetap bekerja keras, menanam, memanen, membawa hasil ladang ke pasar desa,
dan membantu tetangga ketika diminta. Ia bahkan tidak menyadari tatapan penasaran atau canggung dari orang-orang ketika melewatinya di jalan. Kadang-kadang ia mendengar bisikan halus, "Lihat, dia pasti menggunakan ilmu hitam." Atau, "Biar saja, dia hanya membuat semua lelaki tergila-gila padanya." Sekali dua kali Citra menoleh, tetapi tidak ada yang menatap langsung kepadanya. Meski begitu, Citra tetap menjaga sikapnya. Ia menunduk, tersenyum tipis, dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Hatinya tegar, tetapi kadang-kadang ada rasa sepi dan kesepian yang menusuk ketika malam menjelang. Ketika semua orang pulang ke rumah masing-masing dan hanya ia yang duduk sendiri di rumah mungilnya. Ia menyalakan lampu minyak, menatap keluar jendela, melihat bulan muncul perlahan di langit, dan menghela napas panjang. Namun, desa kecil ini penuh dengan rahasia kecil. Bisik-bisik dan pandangan iri hati mulai menimbulkan gelombang yang lebih besar. Tidak satu atau dua lelaki saja yang tertarik padanya, tetapi banyak. Dan semakin banyak lelaki yang terpikat, semakin banyak gosip yang beredar. Para wanita desa yang iri hati mulai merancang cara untuk menurunkan Citra dari posisi perhatian itu, sementara beberapa lelaki yang merasa ditolak mulai merasakan malu dan iri hati. Pada suatu pagi yang cerah namun dingin, ketika Citra membawa keranjang berisi sayur dari ladang ke pasar, ia merasakan pandangan tajam dari beberapa orang yang lewat. Ia tersenyum sopan, tetapi rasa tidak nyaman mulai menggerayangi hatinya. Bisik-bisik mulai terdengar lagi di pasar, kali ini lebih keras. "Dia pasti punya ilmu pelet," terdengar di antara beberapa ibu-ibu tua. Citra berhenti sejenak, menundukkan kepalanya, tetapi ia tetap melangkah perlahan. Ia tidak ingin bertengkar atau membalas kata-kata mereka. Ia tahu, kebenaran akan berbicara pada waktunya, dan ia harus sabar menghadapi prasangka manusia. Tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan bahwa kehidupannya yang damai akan segera berubah. Karena di balik bisik-bisik itu, gelombang konflik mulai terbentuk, yang kelak akan membawa kejadian yang tak terduga dan magis ke desanya. Saat Citra menutup mata sejenak di bawah pohon mangga dekat rumah, ia tidak tahu bahwa tatapan banyak mata yang iri dan penasaran itu adalah awal dari perjalanan panjang, yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga desa kecil yang damai itu, menjadi panggung bagi sebuah legenda yang kelak dikenal semua orang. Sejak pagi itu, desas-desus tentang Citra mulai terdengar lebih keras di desa. Sekalipun Citra tetap menjalani rutinitasnya di ladang dengan tenang, pandangan dan bisikan orang-orang seolah mengikuti setiap langkahnya. Ibu-ibu yang biasa bekerja di ladang atau di dapur rumah mereka, kini duduk di tepi jalan sambil membicarakan Citra dengan nada penuh curiga dan iri. "Lihat, Citra itu selalu menarik perhatian para pemuda desa. Apa rahasianya?" "Ya," kata seorang ibu parubaya sambil menyipitkan mata, menatap ke arah ladang tempat Citra bekerja. "Iya, sepertinya dia pasti punya ilmu pelet," jawab ibu yang lain, suaranya lebih berbisik, seolah takut didengar orang lain. "Bukankah aneh, begitu banyak pemuda tergila-gila padanya, padahal ia hanyalah seorang janda muda yang hidup sederhana?" Bisik-bisik itu seperti virus. Sekali keluar, ia menjalar dengan cepat. Para lelaki muda yang awalnya penasaran, kini mulai merasa aneh saat diperhatikan. Ada yang malu, ada yang merasa bersalah karena tertarik pada Citra. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa bahwa ketertarikan mereka bukan sepenuhnya atas kehendak sendiri, melainkan akibat pesona gaib yang dimiliki Citra. Tanpa mereka sadari, gosip itu mulai mengakar di hati warga desa. Citra sendiri, yang biasanya ceria dan ramah, mulai merasakan perubahan suasana di sekelilingnya. Saat ia berjalan membawa keranjang berisi sayur dari ladang ke rumah, beberapa anak kecil yang dulu menepuk tangannya sambil tersenyum, kini menatapnya dengan ragu-ragu. Beberapa tetangga yang biasa menyapa kini hanya menundukkan kepala atau menoleh ke arah lain. Citra merasa dingin,
Bukan karena cuaca pagi yang segar, tetapi karena pandangan penuh kecurigaan yang diarahkan kepadanya. Hari itu, setelah bekerja di ladang, Citra memutuskan untuk singgah di warung desa untuk membeli sedikit beras. Begitu ia melangkah masuk, percakapan yang sedang berlangsung di sana tiba-tiba terhenti. Para wanita yang duduk berkelompok di pojok warung menatapnya diam-diam. Beberapa terdengar bergumam, mencoba menutupi suara mereka, tetapi cukup jelas terdengar oleh telinga Citra. "Lihat, dia masuk warung. Semoga ilmu peletnya tidak mengenai kita," ucap salah satu wanita dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Citra hanya tersenyum tipis dan mengangguk hormat, mengambil beras dan segera membayar. Ia menahan rasa sakit di hatinya, berusaha tetap tenang. Namun di dalam hati, muncul pertanyaan yang menekan. Mengapa semua orang memandangku dengan curiga? Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Malam harinya, di rumahnya yang sederhana, Citra duduk di depan lampu minyak. Bayangan kecil dari lampu yang bergoyang karena angin, menari di dinding rumah. Ia menghela napas panjang, matanya menatap jauh keluar jendela. Suara jangkrik dan angin malam yang lembut seolah menenangkan sebagian hatinya, tetapi bisik-bisik yang ia dengar sepanjang hari terus terngiang di telinga. Dalam hati kecilnya, Citra mulai merasa kesedihan dan ketidakadilan menumpuk. Selama ini, ia hidup jujur, bekerja keras, dan menolong orang-orang. Ia tidak pernah meminta lebih dari apa yang ia miliki. Namun, kini orang-orang mulai menudingnya dengan alasan tak masuk akal, menuduhnya menggunakan ilmu pelet untuk memikat para lelaki. Padahal semua itu lahir dari perhatian alami yang diberikan kepadanya karena kelembutannya. Keesokan harinya, gosip itu semakin tersebar luas. Seorang lelaki muda yang menaruh hati pada Citra mendengar cerita dari teman-temannya. Ia datang menemui Citra di ladang, wajahnya tampak ragu dan cemas. "Citra, aku dengar kabar," ucapnya terbata-bata, menahan malu. Mereka bilang, "Kau menggunakan ilmu pelet untuk membuat kami tertarik padamu. Apa itu benar?" Citra menatapnya dengan mata penuh kelembutan. "Tidak, aku tidak pernah melakukan hal semacam itu," jawabnya lembut. "Aku hanya menjalani hidupku dan bekerja keras. Aku tidak ingin menyakiti siapapun." Lelaki itu menunduk, matanya memerah karena malu. Ia merasa bersalah telah mendengarkan gosip dan mulai menyadari bahwa cerita-cerita itu tidak pernah benar. Namun, bisik-bisik di desa terlalu kuat. Sekali gosip terdengar, sulit untuk dibendung. Hari demi hari, pandangan warga desa semakin curiga. Beberapa wanita bahkan mulai memutuskan untuk mengucilkan Citra dari kegiatan mereka. Tidak mengajak bicara, tidak menawarinya pekerjaan tambahan, dan beberapa anak yang biasanya ceria pun mulai menjaga jarak. Anak-anak itu menuruti perkataan ibu mereka yang menebar cerita tentang ilmu pelet Citra. Dalam satu malam yang gelap dan sunyi, Citra menangis sendirian. Tangisnya bukan hanya karena kesepian, tetapi karena ketidakadilan yang dirasakan. Ia tidak mengerti mengapa kebaikannya selalu dibayangi oleh iri hati dan prasangka. Namun di balik kesedihan itu, ada tekad yang tumbuh di hatinya. Tekad untuk tetap tegar, meski dunia seolah menentangnya. Di sisi lain desa, beberapa warga yang iri hati semakin berani. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Kalau ia tetap tinggal di sini, desa kita tidak akan tenang. Kita harus melakukan sesuatu, bisik seorang pria tua. Mereka mulai membicarakan cara untuk menyingkirkan Citra dari desa, meyakini bahwa hanya dengan itu kedamaian akan kembali. Citra, yang tidak mengetahui rencana ini, tetap menjalani rutinitasnya, bekerja di ladang, membawa hasil panen ke pasar, dan menolong tetangga ketika diminta.
Tetapi gelombang fitnah itu terus membesar, dan satu hal mulai terasa jelas. Kehidupannya yang selama ini damai perlahan akan berubah, menuju sebuah konflik yang tidak hanya menguji kesabarannya, tetapi juga akan menghadirkan keajaiban dan kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disinilah bisik-bisik beracun itu memulai jalannya. Disinilah benih konflik dan fitnah ditabur, yang kelak akan menjadi pemicu kejadian luar biasa dan mistis yang akan mengguncang seluruh desa. Dan Citra, dengan segala ketegaran dan kebaikannya, belum tahu bahwa dirinya akan menjadi pusat dari sebuah legenda yang akan dikenang oleh seluruh warga desa. Sejak gosip tentang Citra mulai beredar luas, desa yang tadinya tenang mulai berubah suasananya. Pagi yang biasanya penuh canda tawa anak-anak ini terasa berbeda. Tatapan warga desa, yang dulu hangat menyambut setiap orang, kini berubah. Adanya bisikan, curiga, bahkan sedikit permusuhan yang tak dapat disembunyikan. Citra, yang setiap pagi pergi ke ladang untuk bekerja, mulai merasakan perubahan ini. Saat ia berjalan melewati jalan setapak yang biasa dilalui para tetangga, suara langkahnya terdengar lebih berat daripada sebelumnya. Bukan karena lelah, tetapi karena pandangan penuh kecurigaan yang tertuju padanya. Anak-anak yang biasanya menepuk tangannya atau memanggilnya dengan riang, kini menatapnya dengan ragu-ragu dan menundukkan kepala. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menatap Citra dengan tatapan seolah menilai dan menuduh. Suara bisik-bisik terdengar di antara mereka. "Lihat, dia lewat lagi. Hati-hati jangan sampai terkena peletnya." Ya ampun, kenapa para pemuda begitu tergila-gila padanya, padahal ia hanyalah seorang janda? Citra mencoba tetap tersenyum, menunduk sedikit, dan melanjutkan langkahnya. Hatinya terasa berat, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Ia tahu, menjawab kata-kata mereka dengan kemarahan bukanlah solusi, dan ia tidak ingin menimbulkan konflik yang lebih besar. Di ladang, Citra mulai bekerja seperti biasa, menanam dan membersihkan tanaman yang kering. Namun beberapa lelaki muda yang biasanya datang untuk menyapanya kini menjaga jarak, tampak canggung, seolah takut atau malu karena mendengar gosip yang beredar. Salah satu dari mereka bahkan berdiri di ujung ladang, menatap Citra dengan tatapan campur aduk antara rasa ingin dekat dan takut. Tidak hanya lelaki muda, para wanita desa pun mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Mereka yang biasanya berbicara ramah atau menawarkan bantuan, kini menatap Citra dengan waspada dan curiga. Beberapa dari mereka bahkan mengajak anak-anak mereka menjauh, dengan alasan, "Jangan terlalu dekat dengan Citra, nanti kau ikut terkena pengaruhnya." Citra menundukkan kepala, menahan rasa sakit di hatinya. Ia tidak pernah mengerti mengapa kebaikan hati dan kelembutannya bisa menimbulkan iri hati dan prasangka semacam itu. Ia tidak pernah menggunakan ilmu pelet atau cara apapun untuk memikat lelaki. Semua perhatian yang ia terima adalah karena ketulusan hatinya, karena kerja kerasnya, dan karena kebaikannya dalam membantu orang lain. Namun, dunia di sekitarnya tidak melihat hal itu. Bisik-bisik mulai berubah menjadi tatapan menilai, bisik-bisik menuduh, dan komentar yang menyakitkan. Bahkan beberapa lelaki yang sempat dekat dengannya mulai menghindar. Mereka mulai percaya pada gosip yang mereka dengar, dan rasa bersalah karena tertarik pada Citra mulai berubah menjadi kemarahan yang terselubung. Suatu sore, ketika Citra sedang membawa hasil panen dari ladang ke rumah, ia melihat sekelompok wanita tua duduk di tepi jalan. Mereka menatapnya dengan wajah masam, bergumam di antara mereka. Perhatikan, para pemuda terus tergila-gila padanya. Tidak mungkin itu hanya karena sifat baiknya. Ya, pasti ada sesuatu. Bukankah pernah terdengar rumor tentang ilmu pelet? Citra menundukkan kepala, hatinya menegang. Ia tahu bahwa perkataan itu bukan sekadar gosip ringan. Di desa kecil seperti ini, setiap bisik-bisik bisa menjadi bahan penilaian dan penghakiman.
Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang mereka sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Malam harinya, Citra duduk sendirian di rumah mungilnya. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Ia menatap keluar jendela, melihat cahaya bulan menembus dedaunan pohon mangga. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang menusuk. Mengapa kebaikan hati selalu dibayangi oleh iri dan prasangka? Mengapa orang-orang lebih mudah percaya pada gosip daripada kenyataan? Ia menahan tangisnya. Ia tahu menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi rasa sedih dan sepi semakin menumpuk. Ia merasakan jarak yang terbentuk antara dirinya dan dunia di sekitarnya, dunia yang dulu ramah kini tampak penuh ketegangan dan curiga. Beberapa lelaki muda yang dulu mengaguminya kini hanya menatapnya dari jauh. Wajah mereka campur aduk antara penyesalan dan rasa bersalah. Ada yang mencoba mendekat, tetapi segera mundur ketika melihat tatapan warga lain. Citra menyadari bahwa fitnah telah meracuni pikiran banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya pernah dekat dengannya. Di sisi lain desa, bisik-bisik tentang Citra tidak berhenti. Beberapa orang mulai merencanakan sesuatu, membicarakan bahwa desa akan lebih tenang jika Citra pergi. Mereka yang iri hati mulai melihatnya sebagai ancaman sosial. Anak-anak, yang biasanya ceria dan riang di dekat Citra, kini dijaga ketat oleh orang tua mereka agar menjauh. Suasana di desa menjadi semakin dingin dan penuh ketegangan, meskipun pagi masih cerah dan matahari bersinar hangat di ladang. Citra sendiri tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tetap menanam, tetap memanen, dan tetap menolong tetangga. Namun ia mulai merasakan bahwa dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih gelap, dan hidup yang damai selama ini seolah mulai goyah. Bisik-bisik itu telah menjadi api yang membakar ketenangan hatinya, dan lambat laun api itu akan mengundang konflik yang lebih besar. Sebuah ujian yang akan menempatkan Citra di persimpangan takdir antara kebaikan dan prasangka, antara kesabaran dan fitnah, antara manusia dan sesuatu yang magis yang akan datang. Desa kecil itu, yang dulu damai dan penuh keramahan, kini mulai berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Dan di balik semua tatapan penuh curiga, ada satu kebenaran yang hanya diketahui oleh Citra. Ia tidak bersalah, dan hanya kesabaran serta keteguhan hatinya yang akan membimbingnya melewati badai fitnah ini. Namun, sedikit demi sedikit, warga desa mulai menyiapkan diri untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Bisik-bisik yang awalnya ringan kini telah membentuk gelombang permusuhan. Gelombang ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah kejadian yang akan mengubah desa dan hidup Citra selamanya. Sejak bisik-bisik beracun mulai tersebar, desa kecil itu mulai berubah. Suasana yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan yang sulit diabaikan. Setiap langkah Citra, setiap senyumannya yang lembut, tampak ditelan tatapan curiga warga. Bahkan suara tawanya yang dulu ringan kini dianggap mencurigakan oleh sebagian orang. Di pagi yang cerah namun terasa panas karena udara yang tegang, beberapa warga desa berkumpul di balai desa. Mereka duduk di bangku kayu panjang, saling menatap dengan wajah serius. Wajah-wajah itu tampak keras, penuh kemarahan yang telah lama terpendam. Beberapa dari mereka adalah wanita yang iri hati terhadap perhatian yang diterima Citra. Beberapa lainnya adalah lelaki yang merasa malu karena pernah menyukai Citra, dan kini tertipu oleh bisik-bisik gosip tentang ilmu pelet. Desa kita tidak akan tenang selama Citra tinggal di sini, ucap seorang pria tua, suaranya berat dan penuh kemarahan. Banyak pemuda tergila-gila padanya, banyak orang menuduhnya memakai ilmu pelet. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Seorang wanita muda menimpali dengan nada pedas, benar. Kita harus menyingkirkannya sebelum desa ini menjadi kacau. Ia mungkin terlihat baik di luar, tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hatinya? Beberapa warga lain mengangguk setuju. Ada ketakutan yang disamarkan sebagai kemarahan.
Mereka merasa bahwa dengan menyingkirkan Citra, ketenangan akan kembali. Padahal, ketenangan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bisik-bisik gosip yang menjerat pikiran mereka. Di sisi lain, beberapa warga yang memiliki hati lebih lembut menolak keras. Kita tidak bisa begitu saja mengusir seseorang yang tidak bersalah, kata seorang lelaki parubaya dengan suara tenang. Citra tidak pernah menyakiti siapapun. Ia bekerja keras, menolong tetangga, dan hidup sederhana. Mengusirnya karena gosip adalah hal yang salah. Namun suara-suara ini kalah dengan gelombang kemarahan mayoritas. Api iri hati, dicampur rasa takut dan prasangka, telah membakar hati banyak orang. Mereka mulai merencanakan langkah yang lebih konkret. Kita harus menghadapinya langsung, ucap seorang wanita tua. Kita harus menyuruhnya meninggalkan desa sebelum masalah ini membesar. Maka diputuskan bahwa pada sore hari itu, sekelompok warga akan mendatangi rumah Citra dan menuntutnya pergi. Mereka akan mengumpulkan cukup orang agar tidak ada yang berani membela Citra. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mayoritas, kekuatan bisik-bisik yang telah meracuni pikiran mereka. Sementara itu, Citra tetap menjalani hari-harinya. Ia bekerja di ladang, memanen sayur dan buah, mengemasnya untuk dibawa pulang. Ia tetap tersenyum pada tetangga yang lewat, tetap menolong anak-anak yang tersandung, tetap memberikan air kepada tetangga yang kehausan. Hatinya tetap tenang, meski ia mulai merasakan ada perubahan yang aneh di sekitar desa. Ketika matahari mulai condong ke barat, udara di desa menjadi lebih hangat, namun tegang. Anak-anak yang biasanya berlarian di jalan desa kini tampak diam, menatap rumah Citra dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Beberapa tetangga yang sebelumnya ramah kini menutup pintu rumah mereka, menatap Citra dari jendela dengan rasa curiga. Saat sore tiba, sekelompok warga berkumpul di halaman rumah Citra. Ada sekitar 20 orang, terdiri dari lelaki dan wanita. Wajah mereka tampak keras, tangan mereka mengepal, mata mereka penuh kemarahan. Mereka menatap rumah mungil Citra seolah menunggu sesuatu yang buruk untuk terjadi. Citra, yang sedang duduk di beranda menyiapkan beberapa keranjang hasil panen, menyadari kehadiran mereka. Matanya terbuka lebar, hatinya bergetar, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia tahu ini mungkin akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Seorang lelaki parubaya melangkah maju, menatap Citra dengan tajam. "Citra," katanya dengan suara keras, "kami sudah mendengar banyak cerita tentangmu. Kami percaya kau menggunakan ilmu pelet untuk memikat pemuda desa. Desa ini tidak akan tenang selama kau tinggal di sini. Kau harus pergi sekarang juga." Citra menunduk, menahan air mata. Suaranya lembut tapi tegas ketika membalas, "Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku hidup dengan jujur, bekerja keras, dan tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tolong, dengarkan aku." Namun, warga tidak mau mendengarkan. Beberapa dari mereka bahkan menggerakkan tangan seolah menantang, siap membela pendapat mereka dengan cara apapun. Ketegangan meningkat. Angin sore yang lembut tiba-tiba terasa kencang, menimbulkan suara dedaunan yang bergesekan di pepohonan, seakan alam pun merasakan ketegangan yang terjadi. Citra berdiri, menatap mata setiap orang. Ia mencoba menenangkan hati mereka dengan kata-kata yang tulus. "Jika kalian tetap percaya pada gosip tanpa bukti, kalian akan menilai seseorang tanpa kebenaran. Tolong, jangan biarkan prasangka menghancurkan hati kalian sendiri." Tetapi kata-katanya tidak mempan. Mayoritas warga tetap keras kepala. Mereka yakin bahwa hanya dengan mengusir Citra, kedamaian akan kembali. Saat itu, dari kejauhan hutan yang mengelilingi desa, terdengar suara aneh. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas.
Suara itu seperti derap langkah ribuan kaki kecil, disertai teriakan dan gemerisik dedaunan. Citra menatap ke arah hutan, merasa ada sesuatu yang aneh dan tak wajar. Ia tidak tahu apa itu, tetapi hatinya berkata bahwa sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah seluruh desa dan kehidupan yang selama ini ia jalani. Warga desa, yang sedang marah dan siap untuk menyingkirkan Citra, belum menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Bisik-bisik telah menjadi api, dan api itu akan segera disertai gelombang kekuatan alam yang tak terduga, sesuatu yang magis dan menakjubkan, yang akan menguji kesabaran, keberanian, dan kebaikan hati Citra serta seluruh desa. Citra menarik napas panjang, menatap wajah-wajah warga yang marah, dan berbisik di dalam hati, "Aku tidak bersalah. Semoga kebaikan hati selalu menemukan jalannya, meski dunia ini penuh dengan kebohongan dan prasangka." Dan disitulah titik puncak dari api kemarahan warga terbentuk. Ketegangan itu, yang selama ini hanya tersembunyi di bisik-bisik dan tatapan curiga, kini meletus di halaman rumah Citra. Semua persiapan untuk pengusiran sudah ada. Warga merasa keadilan mereka ditegakkan, meski itu adalah keadilan yang salah arah. Sedangkan Citra, dengan seluruh ketegaran dan kesabarannya, bersiap menghadapi ujian yang lebih besar, bukan hanya dari manusia, tetapi dari alam dan sesuatu yang mistis yang segera akan muncul di hadapan mereka semua. Matahari pagi bersinar tipis melalui kabut yang menggantung di atas desa. Udara dingin menyelimuti jalanan, tetapi ketegangan yang terasa jauh lebih panas daripada sinar matahari. Hari ini bukan hari biasa. Warga desa yang sebelumnya hanya membisikkan tuduhan kini telah bersiap untuk melakukan aksi pengusiran terhadap Citra. Citra bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa hari ini ujian terbesar dalam hidupnya akan dimulai. Ia menyiapkan sarapan seadanya, menata keranjang hasil panen, dan menata rumah mungilnya agar terlihat rapi, meski semua itu terasa sia-sia di tengah gelombang permusuhan yang sudah terbentuk. Saat ia melangkah keluar rumah, langkahnya tertahan. Di halaman rumahnya telah berkumpul puluhan warga desa. Beberapa dari mereka menatapnya dengan wajah keras, tangan mengepal, bibir bergetar karena kemarahan yang terpendam. Di antara mereka, terlihat beberapa pemuda yang dulu menyukainya, kini menunduk malu, ragu, dan bersalah karena mendengarkan gosip. "Citra," teriak seorang pria tua dengan suara bergetar. "Kami memutuskan hari ini, kau harus meninggalkan desa ini. Desa kita tidak akan damai selama kau tinggal di sini." Citra menatap wajah-wajah yang kini tampak keras dan dingin. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Aku tidak menggunakan ilmu pelet atau cara apapun untuk memikat hati manusia. Aku hanya hidup dengan jujur, bekerja keras, dan menolong tetangga," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Jawaban itu seolah tidak didengar. Mayoritas warga tetap bersikeras. Mereka merasa bahwa keadilan mereka ditegakkan, meski itu adalah keadilan yang salah arah. Beberapa dari mereka mulai mendekat, bersiap untuk memaksa Citra pergi. Saat ketegangan memuncak, Citra berdiri tegak, menatap mata setiap orang di depan rumahnya. "Jika kalian tetap percaya pada gosip tanpa bukti, kalian akan menilai seseorang tanpa kebenaran. Apakah itu benar-benar yang kalian inginkan? Mengusir seseorang yang tidak bersalah hanya karena bisik-bisik?" Namun kata-kata Citra tidak mengubah pendirian mereka. Api kemarahan dan iri hati telah membakar hati mayoritas warga. Beberapa bahkan mulai berteriak, memaksa Citra untuk segera meninggalkan desa. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman kini menatap dengan takut, sebagian menutupi telinga, sementara beberapa wanita tua menatapnya dengan nada penuh tuduhan. Citra menundukkan kepala, menahan air mata.
Hatinya terasa remuk, tetapi ia tahu bahwa menangis atau membalas kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Ia hanya bisa menahan diri dan berharap ada keajaiban yang akan menghentikan kebrutalan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan hutan yang mengelilingi desa, terdengar suara gemerisik yang aneh. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas, seperti suara langkah ribuan makhluk kecil yang bergerak serentak. Suara itu menimbulkan getaran halus di tanah, membuat dedaunan di pepohonan bergoyang tak wajar. Warga desa menoleh ke arah hutan, sebagian merasa heran, sebagian merasa takut. Namun kemarahan mereka terlalu besar untuk diganggu oleh rasa takut. Mereka tetap memusatkan perhatian pada Citra, bersiap untuk mengusirnya. Citra menatap hutan dengan hati yang berdebar. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa dan mistis, sesuatu yang berbeda dari bisik-bisik manusia atau kemarahan mereka. Hatinya berbisik, "Aku tidak sendiri. Ada kekuatan yang akan membantuku." Pada saat itu, dari balik pepohonan, ribuan kera putih liar muncul. Mereka berlari dan melompat keluar dari hutan dengan gerakan serentak. Mata mereka bersinar dan bulu putih mereka berkilau meski diterpa cahaya matahari sore yang mulai redup. Suara teriakan mereka menggema di seluruh desa, menimbulkan kekacauan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga desa panik. Beberapa teriak ketakutan, sebagian berlari menghindar, sementara yang lain mencoba melawan kera-kera itu dengan tongkat dan alat seadanya. Namun ribuan kera putih ini bergerak cepat, menyebar di seluruh desa, menimbulkan kekacauan besar. Atap rumah bergetar, ternak berlarian ketakutan, dan jalanan yang sebelumnya bersih kini dipenuhi kerusakan. Citra berdiri di tengah halaman rumahnya, hatinya tercampur antara takut dan kagum. Kera-kera itu tidak menyerangnya, tetapi tampak melindungi Citra. Mereka menghalangi warga desa yang marah, membentuk semacam dinding hidup di sekeliling Citra. Suara mereka yang melengking dan gerakannya yang lincah membuat warga desa terpaku. Seorang pria tua yang sebelumnya memimpin pengusiran menjerit, "Apa-apaan ini? Kera-kera dari mana datangnya?" Citra menatap kera-kera putih itu dengan mata berbinar. Ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sekadar makhluk liar, ini adalah pertolongan dari kekuatan yang lebih tinggi. Hatinya bergetar karena perasaan campur aduk, takut, lega, dan kagum. Ia merasa kebaikan hati yang selama ini ia tanam, kini membuahkan perlindungan yang ajaib. Kera-kera putih liar itu mengelilingi Citra, melompat-lompat dengan gesit, menatap warga desa yang masih mencoba mendekat. Mereka seolah berkata dengan mata mereka, "Jangan ganggu dia. Ia tidak bersalah." Kekacauan semakin besar. Rumah-rumah warga yang terbuat dari bambu bergoyang, pintu dan jendela terbuka lebar, ternak berlarian, dan suara kera yang berteriak membuat udara desa seolah dipenuhi energi magis. Warga yang semula marah kini mulai merasakan ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi ribuan kera putih yang melindungi Citra. Citra berdiri tegak di tengah halaman rumahnya, menyadari satu hal, kebaikan hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kebencian dan prasangka manusia. Ia menutup mata sejenak, menghela napas panjang, dan bersyukur atas keajaiban yang datang. Hari itu, desa kecil yang damai berubah menjadi panggung kekacauan dan keajaiban. Warga yang berniat mengusir Citra kini terhenti, rencana mereka hancur oleh kehadiran ribuan kera putih liar. Dan Citra menyadari bahwa hidupnya yang selama ini penuh kesabaran dan keteguhan kini telah memasuki babak baru, babak yang tidak hanya akan menguji hatinya, tetapi juga membawa perubahan magis bagi seluruh desa. Kehadiran ribuan kera putih liar telah mengubah desa menjadi medan kekacauan. Suara teriakan kera yang menggema, campur aduk dengan jeritan warga yang panik, memenuhi udara desa. Setiap langkah mereka menimbulkan getaran halus di tanah,
membuat dedaunan bergoyang liar, dan benda-benda ringan berterbangan karena kepanikan. Warga desa yang semula marah kini tampak kebingungan. Mereka tidak pernah menghadapi sesuatu yang begitu luar biasa dan menakutkan. Tongkat dan alat seadanya yang mereka bawa sama sekali tidak berguna. Beberapa warga mencoba memukul kera-kera itu, tetapi makhluk-makhluk itu lincah, melompat, menghindar, dan menghalangi warga yang mendekat ke rumah Citra. Citra berdiri di halaman rumahnya, matanya menatap ribuan kera yang kini membentuk barisan pelindung di sekelilingnya. Ia merasakan aura magis yang kuat dari makhluk-makhluk itu. Bulu putih mereka berkilau meski cahaya matahari sore hampir redup, dan tatapan mata mereka begitu tajam seakan memahami setiap niat yang tersembunyi di hati manusia. Seorang wanita tua, yang semula menjadi pemimpin pengusiran, menjerit ketakutan. Apa-apaan ini? Mereka melindunginya? Ini bukan manusia biasa, ini makhluk dari dunia lain. Seorang lelaki muda yang sebelumnya tertarik pada Citra menunduk dan menutupi wajahnya. Ia merasa bersalah karena ikut menyebarkan gosip dan ikut merencanakan pengusiran. Sekarang, ketika melihat kera-kera putih liar melindungi Citra, hatinya mulai merasa bersalah dan menyesal. Kera-kera putih itu bergerak cepat, menutup setiap jalan yang bisa digunakan warga untuk mendekati Citra. Mereka melompat dari atap rumah ke atap rumah, menimbulkan suara keras yang membuat warga semakin panik. Beberapa anak-anak yang menonton dari jauh menjerit ketakutan, berlari ke pelukan orang tua mereka. Di tengah kekacauan itu, Citra tetap tenang. Ia menundukkan kepala, menutup mata sejenak, dan menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia menyadari satu hal, ini adalah akibat dari kesabaran dan kebaikan hatinya. Selama ini ia menolong orang, bekerja keras, dan tetap tulus, dan kini alam serta makhluk magis membalasnya dengan perlindungan luar biasa. Beberapa warga mencoba lari, tetapi jalan desa yang sempit kini penuh dengan kera yang melompat dan berteriak. Beberapa rumah mulai rusak karena terjangan kera, atap yang rapuh runtuh, dan hewan ternak berlari panik ke segala arah. Kekacauan ini membuat warga semakin bingung dan ketakutan, kehilangan kendali atas situasi yang terjadi. Di sisi lain, beberapa warga yang memiliki hati lembut mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menatap Citra dengan mata penuh penyesalan. "Kami salah, kami menuduhnya tanpa bukti," ucap seorang ibu paruh baya. Suaranya bergetar. "Kami membiarkan iri hati dan prasangka menguasai pikiran kami." Namun, penyesalan mereka tidak bisa langsung memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kekacauan desa semakin membesar. Beberapa kera melompat ke halaman rumah, memindahkan barang-barang yang berserakan, tetapi tidak menyentuh Citra. Mereka seolah tahu siapa yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi ancaman bagi ketenangan hati Citra. Di tengah keributan itu, seorang lelaki tua yang tadinya memimpin pengusiran mencoba berbicara kepada warga lain. "Tenang. Kita harus mencoba mengendalikan situasi." Namun sebelum kata-katanya selesai, seekor kera putih besar melompat ke depan, menatapnya tajam, dan membuat lelaki itu terpaku di tempat. Semua orang yang mencoba mendekati Citra dihentikan oleh gerakan kera yang gesit, seolah ada sistem perlindungan otomatis yang menjaga Citra dari bahaya. Citra, meski takut dengan kekacauan yang terjadi, mulai memahami sesuatu yang lebih besar dari semua ini. "Ini bukan hanya tentang aku," bisiknya pada diri sendiri. "Ini adalah tentang kebaikan hati yang tulus, yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kebencian manusia." Suasana desa yang tadinya damai kini berubah menjadi medan kekuatan magis yang mengagumkan dan menakutkan. Ribuan kera putih liar berlari, melompat, dan menjerit, menimbulkan getaran yang membuat tanah desa berguncang perlahan. Warga yang semula berniat menyerang kini hanya bisa terpaku, tidak tahu harus berbuat apa.
Beberapa pemuda yang menyesal mencoba mendekati Citra, tetapi kera-kera itu menahan mereka dengan gerakan cepat. Citra menatap mereka, tersenyum lembut, dan berkata, "Jangan takut. Kalian masih bisa memilih jalan yang benar." Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh warga desa. Mereka yang semula marah dan iri kini merasakan ketakutan dan kekaguman yang luar biasa. Kekacauan yang terjadi bukan hanya menguji kesabaran Citra, tetapi juga menyadarkan seluruh desa akan bahaya prasangka dan fitnah. Ketika malam mulai menjelang, ribuan kera putih liar akhirnya mundur perlahan, kembali ke hutan dari mana mereka datang. Mereka meninggalkan desa dengan aura mistis yang masih terasa di udara, suara teriakan mereka yang samar, bulu putih yang tersisa di jalan, dan ketenangan yang mulai kembali merayap di antara reruntuhan rumah dan ladang yang hancur. Citra berdiri di tengah halaman rumahnya, lelah tetapi tenang. Ia menyadari satu hal penting, kebaikan hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kebencian dan kekacauan manusia. Warga desa, yang sebelumnya marah dan iri, kini terdiam. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka salah, dan bahwa Citra tidak bersalah. Namun, pelajaran yang mereka dapatkan hari itu akan menjadi kenangan seumur hidup, dan desa tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, desa yang semula dipenuhi kekacauan mulai merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada suara kera putih liar yang terdengar, namun jejak kehadiran mereka masih terasa. Bulu putih yang tersisa di jalan setapak, daun yang bergoyang aneh seolah baru saja dilewati ribuan kaki kecil, dan udara yang membawa sensasi mistis. Warga desa berkumpul di balai desa. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka menatap kosong, dan beberapa menunduk dengan perasaan bersalah. Kekacauan hari sebelumnya meninggalkan rasa takut yang mendalam. Namun lebih dari itu, mereka merasakan sebuah pelajaran yang tak bisa mereka lupakan. Seorang lelaki parubaya, yang semula menjadi penggerak pengusiran Citra, berbicara dengan suara gemetar. "Kemarin, kami salah. Kami terbawa prasangka dan gosip. Kami hampir melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki." Seorang wanita tua mengangguk pelan. "Kami menuduh seseorang yang tidak bersalah. Kami menilai berdasarkan bisik-bisik, bukan kenyataan. Dan, lihat apa yang terjadi." Ribuan kera putih datang untuk melindunginya. Kita tidak pernah melihat hal semacam itu sebelumnya. Beberapa pemuda yang semula kagum pada Citra namun kemudian ikut terdorong gosip, menunduk malu. Mereka menyadari kesalahan mereka. Salah satu dari mereka berbisik pada temannya, Aku merasa bersalah. Aku ikut percaya gosip yang tidak benar. Kita hampir menghancurkan hidup Citra tanpa alasan." Di sisi lain, Citra muncul dari rumahnya, berjalan perlahan menuju balai desa. Ia tetap tenang, wajahnya teduh, meski matanya menyimpan bekas kelelahan dan luka emosional. Ia menatap warga desa, dan dengan suara lembut namun tegas berkata, "Aku tidak marah pada kalian. Aku tahu banyak dari kalian terpengaruh bisik-bisik. Tapi hari kemarin adalah bukti satu hal, kebaikan hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Ribuan makhluk itu datang bukan karena aku meminta, tetapi karena kebaikan yang aku tanam selama ini. Dan hari ini, aku berdiri di sini untuk mengingatkan kita semua, prasangka dan fitnah hanya akan membawa kehancuran." Warga desa terdiam. Suara itu bukan hanya kata-kata, tapi juga gema dari hati yang murni. Perlahan, rasa takut dan rasa bersalah yang mereka rasakan mulai berubah menjadi rasa hormat dan pengakuan terhadap Citra. Seorang wanita muda, yang sebelumnya menuduh Citra menggunakan ilmu pelet, maju dengan mata berkaca-kaca. "Citra, aku minta maaf. Aku tidak seharusnya menuduhmu. Aku terpengaruh oleh kata-kata orang lain.
Aku menyesal. Citra menatap wanita itu dengan lembut, mengangguk, dan tersenyum tipis. Aku memaafkan kalian. Tetapi ingatlah, jangan pernah menilai seseorang hanya dari kata orang lain. Setiap hati memiliki ceritanya sendiri. Seorang lelaki muda, yang dulu sempat jatuh hati pada Citra namun menjauhi karena gosip, maju perlahan. Citra, aku menyesal. Aku seharusnya mengenalmu lebih dalam, bukan percaya pada gosip yang tidak benar. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Citra tersenyum dan berkata, kita semua belajar dari kesalahan. Yang terpenting adalah kita mau membuka hati dan memahami kebenaran. Kehadiran ribuan kera putih liar kemarin telah meninggalkan pengaruh yang mendalam pada seluruh warga desa. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka salah, bahwa prasangka bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang tulus. Dan yang lebih mengejutkan, mereka merasakan kekuatan magis dan mistis yang hadir melalui makhluk-makhluk itu. Sebuah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dan lebih ajaib daripada yang mereka kira. Sejak hari itu, interaksi warga dengan Citra berubah. Mereka yang sebelumnya curiga kini mulai menghormati dan menjaga jarak dengan rasa hormat, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan keadilan dan kebaikan hati. Anak-anak kembali bermain di sekitar rumah Citra, kali ini dengan rasa kagum dan penuh rasa ingin tahu, bukannya takut. Beberapa pemuda bahkan datang membantu Citra di ladang, bukan karena cinta atau ketertarikan, tetapi karena rasa hormat dan keinginan untuk belajar dari kebaikannya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan halus dalam dinamika desa. Warga mulai berbicara lebih hati-hati, tidak mudah terpengaruh oleh gosip. Mereka belajar bahwa kebencian dan prasangka bisa menimbulkan kekacauan, sedangkan kesabaran, kebaikan, dan kejujuran membawa perlindungan dan kedamaian. Citra sendiri tidak sombong dengan apa yang terjadi. Ia tetap rendah hati, tetap menolong tetangga, dan tetap bekerja keras. Namun, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin akan datang. Keajaiban kemarin telah menjadi tanda bahwa dunia ini penuh dengan misteri, dan kebaikan hati selalu bisa memunculkan keajaiban tak terduga. Di malam hari, ketika desa mulai tenang, Citra duduk di beranda rumahnya, menatap bulan yang terang di langit. Angin malam membawa aroma bunga dan dedaunan basah. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupnya telah melewati satu ujian besar. Namun ia juga tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan pelajaran tentang kebaikan, prasangka, dan keajaiban akan terus berlanjut. Hati warga yang berubah bukan hanya membawa kedamaian bagi Citra, tetapi juga membuka jalan bagi keharmonisan baru di desa. Mereka yang dulu bersikap curiga kini belajar menghargai kebaikan yang tulus, dan desa, meski masih penuh sisa kerusakan, mulai merasakan benih kedamaian yang lebih kuat. Dan Citra, dengan kesabaran dan hatinya yang murni, berdiri sebagai cermin kebaikan, mengajarkan bahwa meski dunia penuh dengan prasangka dan bisik-bisik, hati yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bertahan dan memberi pengaruh positif bagi orang lain. Beberapa minggu telah berlalu sejak kekacauan ribuan kera putih liar melanda desa. Desa kecil yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan prasangka kini mulai menata diri kembali. Namun, meski warga telah belajar dari pengalaman mereka, sisa-sisa keajaiban kemarin masih terasa di setiap sudut desa. Pagi itu, Citra berjalan menyusuri jalan desa menuju ladangnya. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Anak-anak desa menatapnya dengan rasa kagum dan hormat, bukan lagi dengan rasa takut atau iri. Beberapa pemuda membantu membawa keranjang hasil panen, sementara beberapa tetua tersenyum samar, menahan rasa malu atas perbuatan mereka sebelumnya. Namun, meski suasana terlihat tenang, ada hal-hal kecil yang mulai muncul, tanda-tanda magis yang sulit dijelaskan.
Dedaunan yang bergoyang di pepohonan terkadang membentuk pola aneh, seperti simbol perlindungan. Suara-suara halus terdengar dari hutan, mengiringi langkah Citra seolah memberikan semangat. Dan di beberapa ladang yang ia rawat, tanaman tumbuh lebih subur dari biasanya, seolah mendapatkan energi yang tak kasat mata. Citra menatap ladangnya dengan mata berbinar. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Hatinya merasakan keajaiban yang lebih besar dari sekadar perlindungan ribuan kera putih. Ada kekuatan yang lebih luas, yang merespons kebaikan hati dan ketulusan. Di balai desa, beberapa warga berkumpul membicarakan kejadian-kejadian aneh yang mereka lihat sejak kemunculan kera putih. Kamu lihat tanaman di ladang Citra? Mereka tumbuh lebih subur dari biasanya. Aku tidak tahu kenapa, kata seorang pemuda. Seorang wanita tua menimpali, aku juga melihat hal aneh. Pagi-pagi, dedaunan di hutan seolah menari dan membentuk pola aneh. Dan suara-suara di pepohonan, aku merasa mereka menjaga desa, bukan hanya Citra. Warga yang tadinya curiga kini mulai menyadari bahwa keajaiban dan perlindungan itu nyata. Mereka belajar bahwa kebaikan hati Citra tidak hanya membawa keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberi efek positif bagi seluruh desa. Citra, meski rendah hati, mulai menyadari tanggung jawabnya yang lebih besar. Ia tahu bahwa desa ini kini berada di bawah pengaruh kebaikan yang ia tanam, dan bahwa tindakan positifnya memiliki dampak magis yang nyata. Ia berjalan ke hutan untuk memeriksa sumber energi tersebut, berharap bisa memahami lebih dalam tentang misteri yang hadir setelah kemunculan kera putih. Di tepi hutan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah pohon tua berdiri di tengah-tengah hutan, daunnya berkilau dengan cahaya keperakan meski matahari belum sepenuhnya terbit. Di sekeliling pohon, tanah tampak subur dan bunga-bunga liar mekar dengan warna yang lebih hidup dari biasanya. Citra menyadari bahwa pohon ini memiliki energi yang kuat, mungkin menjadi pusat perlindungan yang selama ini dirasakan desa. Saat ia menyentuh batang pohon, udara di sekitarnya terasa hangat dan nyaman. Suara halus terdengar, seperti bisikan yang lembut, Citra, kebaikan hatimu telah menyalakan api perlindungan ini. Teruslah menanam kebaikan, dan dunia akan menolongmu. Citra menutup mata, merasakan energi magis itu meresap ke dalam dirinya. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa kagum dan syukur. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar bagi dunia di sekitarnya. Kembali ke desa, Citra mulai menanam benih baru di ladang-ladang warga yang sebelumnya rusak akibat kekacauan kera putih. Saat benih itu ditanam, tanaman tumbuh dengan cepat, lebih subur dari biasanya. Warga desa menyaksikan ini dengan mata terbelalak. Ini luar biasa. Sejak kera putih datang, semua hal aneh dan baik mulai terjadi, ujar seorang pemuda. Seiring berjalannya waktu, desa yang semula penuh prasangka kini mulai mengalami transformasi spiritual dan fisik. Ladang-ladang kembali subur, ternak lebih sehat, dan tanaman liar di hutan tampak lebih hidup. Warga mulai memahami bahwa kebaikan hati Citra adalah inti dari keseimbangan ini. Pada suatu sore, Citra duduk di beranda rumahnya, menatap hutan yang seolah berbisik dan bergetar lembut. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, hatinya tetap waspada, menyadari bahwa keajaiban ini bukan untuk dimiliki sendiri, tetapi untuk dijaga dan diteruskan. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak hanya tentang bertahan dari prasangka manusia. Ia kini menjadi penghubung antara kebaikan hati manusia dan kekuatan magis alam, menjaga desa agar tetap damai dan sejahtera. Dan desa, yang semula penuh ketegangan, kini perlahan menjadi tempat di mana manusia dan keajaiban alam hidup berdampingan.
warga mulai belajar untuk menghargai kebaikan, menjaga alam, dan menanamkan rasa hormat dalam hati mereka. Semua ini terjadi karena kesabaran, ketulusan, dan keberanian Citra menghadapi prasangka dan kebencian. Malam tiba. Bulan bersinar lembut, menyorot desa yang mulai tenang. Dari kejauhan, terdengar suara lembut kera putih yang seolah memberi salam dan penghormatan. Citra tersenyum, menyadari satu hal, keajaiban akan selalu hadir bagi mereka yang menanam kebaikan hati, dan desa ini kini menjadi bukti hidupnya. Pagi itu, desa tampak berbeda. Sisa-sisa kekacauan akibat ribuan kera putih liar telah berangsur hilang, ladang-ladang kembali subur, dan udara desa membawa aroma segar yang memabukkan. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam hati warga desa. Mereka yang sebelumnya curiga dan iri kini memandang Citra dengan hormat dan rasa kagum, menyadari bahwa kebaikan hati seorang individu dapat membawa perubahan bagi seluruh komunitas. Citra berjalan pelan di jalan setapak menuju ladang. Ia menyapa warga yang sedang bekerja, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tanggapan mereka tidak lagi diwarnai rasa curiga. Seorang wanita tua tersenyum dan berkata, "Citra, aku melihat tanaman yang kau tanam tumbuh begitu subur. Kau benar-benar membawa berkah bagi desa ini." Citra hanya tersenyum lembut. "Ini bukan tentang aku seorang diri. Alam dan makhluk di sekitar kita ikut bekerja sama. Kebaikan hati manusia hanyalah salah satu unsur yang bisa memicu keajaiban ini," jawabnya. Suaranya menenangkan, namun penuh kedalaman, seolah setiap kata mengandung energi yang membuat hati warga lebih terbuka. Anak-anak bermain di jalanan desa, tertawa riang, tidak lagi takut pada nama Citra atau bisik-bisik yang terdengar beberapa minggu lalu. Bahkan pemuda-pemuda desa yang dulu terbawa gosip kini membantu menanam dan merawat ladang bersama Citra. Mereka belajar bahwa kerjasama dan saling menghormati lebih berharga daripada iri hati atau prasangka. Di sisi hutan, beberapa warga yang lebih tua mulai memantau gerak-gerik kera putih yang kini jarang terlihat. Mereka hanya muncul sesekali, melintas di pepohonan, atau berlari di antara semak-semak, seolah memberi tanda bahwa mereka masih menjaga keseimbangan. Setiap kali kera-kera itu muncul, warga menunduk hormat, bukan karena takut, tetapi karena rasa kagum terhadap kekuatan dan kebaikan hati yang mereka wakili. Citra menatap hutan, menyadari sesuatu yang penting. Keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga dengan ketulusan hati, bukan hanya dengan tindakan fisik atau kata-kata semata. Ia pun memutuskan untuk mengajari warga desa tentang hal ini, agar pengalaman pahit yang mereka alami sebelumnya menjadi pelajaran yang langgeng. Beberapa warga mulai berkumpul di balai desa untuk mendengarkan kata-kata Citra. Ia berbicara dengan lembut namun tegas, hati yang tulus dan kebaikan yang kita lakukan akan selalu menemukan jalannya. Alam, makhluk hidup, dan energi di sekitar kita bisa merespons kebaikan itu. Namun jika kita membiarkan prasangka, iri hati, atau kebencian menguasai hati, kehancuran akan mengikuti. Ingat, kebaikan bukan sekadar perbuatan, tapi juga energi yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Warga mendengarkan dengan seksama. Beberapa meneteskan air mata, merasakan penyesalan dan rasa syukur sekaligus. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai Citra dan membiarkan bisik-bisik mengendalikan hati mereka. Namun sekarang, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman magis yang terjadi. Di ladang, Citra mengajarkan pemuda-pemuda desa cara menanam dan merawat tanaman dengan sabar, cara menghormati alam, dan cara menjaga keseimbangan energi sekitar. Ia juga menunjukkan simbol-simbol kecil yang terkadang muncul di dedaunan dan tanah, tanda-tanda magis yang tersisa dari kehadiran kera putih liar. "Perhatikan tanda ini," kata Citra, menunjuk daun yang membentuk pola seperti lingkaran.
Ini adalah pengingat bahwa kita selalu diawasi dan dibimbing oleh kekuatan alam, selama kita bertindak dengan hati yang tulus. Seiring waktu, desa mulai mengalami transformasi yang lebih dalam. Ladang yang sebelumnya kering kini subur, ternak lebih sehat, dan hutan di sekeliling desa tampak lebih hidup. Bahkan warga yang dulu bersikap curiga kini mulai mengembangkan rasa hormat terhadap alam dan kehidupan makhluk di sekitarnya. Mereka belajar bahwa kebaikan dan ketulusan hati bukan sekadar nilai moral, tetapi juga energi yang membawa kedamaian dan kemakmuran. Pada suatu sore, ketika Citra duduk di beranda rumahnya, beberapa kera putih terlihat muncul dari hutan, melompat-lompat di pepohonan, menatap desa dengan mata yang penuh cahaya. Anak-anak yang menonton tersenyum kagum, sementara beberapa warga dewasa menunduk hormat. Kera-kera itu tidak menakuti, tetapi menjadi simbol perlindungan, keajaiban, dan keseimbangan yang telah terjalin antara manusia dan alam. Citra tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang penuh ujian, prasangka, dan ancaman kini telah membuahkan harmoni yang nyata. Desa ini tidak lagi menjadi tempat konflik, tetapi menjadi simbol keajaiban yang lahir dari kebaikan hati dan keberanian menghadapi kebencian. Malam pun tiba. Bulan bersinar lembut di atas desa, menyorot ladang-ladang yang subur dan hutan yang hidup. Citra menatap cahaya bulan dan berbisik pada dirinya sendiri, ini hanyalah awal. Dunia ini penuh misteri dan keajaiban. Selama hati tetap tulus, kebaikan akan selalu menemukan jalannya, membawa perlindungan dan harmoni bagi mereka yang pantas menerimanya. Dan desa, yang semula penuh prasangka dan konflik, kini menjadi tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan dengan harmoni, berkat keberanian, kesabaran, dan kebaikan hati seorang janda muda bernama Citra. Pagi itu desa tampak berbeda dari sebelumnya. Matahari menembus kabut tipis, menyinari ladang-ladang yang kini subur, rumah-rumah yang kembali tertata, dan jalan setapak yang bersih. Namun, keindahan fisik itu hanyalah sebagian dari perubahan yang terjadi. Perubahan terbesar adalah di hati warga desa. Citra duduk di beranda rumahnya, menatap desa yang kini damai. Ia menghela napas panjang, merasakan keseimbangan yang luar biasa. Perjalanan hidupnya telah menempuh ujian yang berat, fitnah, prasangka, dan ancaman dari sesama manusia. Namun semua itu telah berbuah pada keajaiban dan perubahan nyata yang tidak bisa diukur dengan materi, melainkan dengan hati dan energi yang mengalir di desa ini. Sejak kemunculan ribuan kera putih liar, desa telah mengalami transformasi spiritual dan fisik. Warga desa kini lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, lebih menghargai kebaikan, dan lebih menyadari kekuatan kebaikan hati yang tulus. Mereka belajar bahwa prasangka, iri, dan kebencian hanya membawa kehancuran, sementara kesabaran, ketulusan, dan keberanian bisa membawa perlindungan, kesejahteraan, dan keajaiban. Seorang pemuda yang semula ikut menyebarkan gosip tentang Citra, maju mendekat dengan kepala tertunduk. Citra, aku ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Aku ikut percaya pada kata orang lain. Sekarang aku mengerti bahwa kebaikanmu lebih kuat daripada kebencian kami. Citra tersenyum lembut. Aku memaafkan kalian. Yang penting adalah kalian mau belajar dan berubah. Kebaikan tidak hanya milikku, tetapi juga bisa menjadi milik setiap orang yang menanamnya dengan hati tulus. Dari kejauhan hutan, terdengar suara lembut ribuan kera putih. Mereka muncul sekali lagi, melompat di pepohonan, menatap desa, seolah memberi penghormatan terakhir. Kali ini, mereka tidak mengamuk atau menimbulkan kekacauan, tetapi hadir sebagai simbol permanen dari perlindungan dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus. Anak-anak desa menatap mereka dengan kagum,
dan beberapa warga dewasa menunduk hormat. Citra menatap kera-kera itu, dan hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang bertahan dari prasangka manusia, tetapi juga tentang menjadi penghubung antara manusia dan kekuatan magis alam. Setiap tindakan baik yang ia lakukan, sekecil apapun, ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Hari itu, Citra berjalan di jalan desa, menyapa warga dengan senyum hangat. Ia membantu membawa hasil panen, menenangkan anak-anak, dan memberikan nasihat lembut kepada warga yang masih belajar menghargai kebaikan hati. Semua yang ia lakukan dilakukan dengan rendah hati, tanpa pamrih, tetapi penuh cinta dan kesadaran akan tanggung jawabnya. Warga desa kini berubah, mulai bekerja sama menjaga ladang, merawat hutan, dan menghormati makhluk di sekitar mereka. Mereka memahami bahwa harmoni antara manusia dan alam bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang harus dijaga dengan hati yang tulus. Pada sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Citra berdiri di tepi ladang, menatap cahaya keemasan yang menyelimuti desa. Angin malam membawa aroma bunga liar dan dedaunan basah. Ia tersenyum, menyadari bahwa kebaikan hati yang tulus bukan hanya memberi perlindungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membentuk dunia di sekitarnya. Dalam hatinya, Citra berbisik, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan menemukan jalannya. Dan dunia ini penuh keajaiban bagi mereka yang berani bertindak dengan ketulusan. Aku hanyalah satu manusia, tapi kebaikan ini bisa mengalir melalui banyak hati, dan membawa perlindungan serta kedamaian bagi semua. Malam tiba, desa menjadi tenang. Bulan bersinar lembut, menyorot ladang-ladang, rumah-rumah, dan hutan yang hidup. Dari kejauhan, terdengar suara samar ribuan kera putih, seolah menyanyikan lagu magis yang mengingatkan manusia untuk selalu menanam kebaikan hati. Citra menatap cahaya bulan, menyadari satu hal penting. Keajaiban tidak selalu datang dari kekuatan besar atau harta benda, tetapi dari hati yang tulus dan tindakan yang benar. Keajaiban ini bisa mengubah dunia, membawa keseimbangan, perlindungan, dan kedamaian bagi mereka yang pantas menerimanya. Dan desa, yang semula penuh prasangka, kebencian, dan ketakutan, kini telah menjadi simbol abadi dari keajaiban yang lahir dari kebaikan hati manusia. Pengingat bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Citra tersenyum, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia telah menanam benih kebaikan yang akan tumbuh selamanya, memberi cahaya, perlindungan, dan harmoni bagi desa, alam, dan semua yang hidup di sekitarnya.